Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marzuki dalam YouTube channel Curhat Hukum Ismail Marzuki. Dan kali ini saya akan membawakan satu materi tentang perseroan terbatas. Kalau dulu kita selalu mendengar bahwa perseroan terbatas didirikan oleh minimal 2 orang. Maka kali ini perkembangan terbaru adalah perseroan terbatas dapat hanya didirikan oleh 1 orang saja. Nah, sebelum saya melanjutkan, mohon kesediaan sahabat Curhat Hukum untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini. Sahabat Curhat Hukum, selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa yang namanya perseroan terbatas itu didirikan oleh minimal 2 orang. Ya. Kenapa kita sebut minimal 2 orang? Karena spirit yang mendasari pendirian perseroan terbatas adalah dibuat atau didirikan berdasarkan perjanjian. Nah, yang namanya sesuatu dibuat berdasarkan perjanjian, maka harus dilakukan oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Kalau dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Jadi, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah dijelaskan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Nah, apa itu perjanjian atau persetujuan? Kalau kita mengacu kepada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang dimaksud suatu persetujuan adalah perbuatan di mana 1 orang atau lebih mengingatkan diri terhadap 1 orang lain atau lebih. Jadi, dalam bahasa sederhana, perjanjian itu minimal dibuat oleh sekurang-kurangnya 2 orang. Nah, pada saat ini ya, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, perseroan terbatas itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, ya, kalau kita lihat berdasarkan cara pendiriannya, maka perseroan terbatas itu terbagi menjadi 2, yaitu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, dan yang kedua adalah perseroan terbatas berupa badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria mikro dan kecil. Jadi, ya, saya ulangi, untuk perseroan terbatas melihat cara pendiriannya, maka berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ada 2, yaitu yang didirikan berdasarkan perjanjian dan yang merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil. Ya. Sahabat Curhat Hukum, jika mengacu kepada kriteria usaha mikro dan kecil, maka perseroan terbatas itu juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah perseroan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, dan yang kedua adalah perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang. Sahabat Curhat Hukum, kalau kita mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, maka ada kriteria dalam menentukan apa itu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Untuk keperluan pendirian dan pendaftaran, maka pembagiannya adalah kalau usaha disebut usaha mikro jika memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan usaha kecil adalah memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan usaha menengah memiliki modal lebih dari 5 miliar sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Nah, itulah kriteria suatu usaha dikatakan usaha mikro,
usaha kecil, dan usaha menengah. Lalu bagaimanakah proses cara pendirian perusahaan-perusahaan tersebut? Kalau perusahaannya itu didirikan berdasarkan penjanjian oleh minimal 2 orang, maka prosedurnya sama seperti biasa, sama seperti pendirian PT yang sebelumnya, yaitu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Akan tetapi untuk pendirian perseroan terbatas perorangan ini ada pengecualian, ada sedikit kemudahan, yaitu bahwa ketentuan-ketentuan untuk mendirikan perseroan perorangan adalah yang pertama, masuk dalam kriteria usaha mikro dan kecil. Yang kedua, didirikan oleh 1 orang. Yang ketiga, pendiriannya dengan mengisi pernyataan pendaftaran dalam bahasa Indonesia secara elektronik. Jadi tidak dibutuhkan akte pendirian secara notaris, ya, secara notaril tidak dibutuhkan. Yang keempat, pendirinya harus warga negara Indonesia. Yang kelima, umur pendiri paling sedikit adalah 17 tahun dan harus cakap hukum. Yang keenam, mengenai modal dasar ditentukan sendiri oleh pendirinya. Yang ketujuh, dari modal dasar minimal 25% harus sudah disetor secara penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran. Jadi misalnya pendiri menetapkan modal dasarnya adalah sebesar 100 juta rupiah, maka 25%, yaitu 25 juta rupiah harus sudah disetor pada saat pernyataan pendirian. Nah, bukti penyetoran ini paling lambat 60 hari sudah harus disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini. Dan setelah itu akan memperoleh status badan hukum setelah semuanya lengkap. Nah, inilah secara singkat tentang pendirian perusahaan perorangan, di mana yang membedakan dengan perseroan terbatas lainnya adalah yang pertama, kalau perseroan terbatas yang umum itu jumlah pendirinya minimal 2 orang, tapi dalam perusahaan atau perseroan terbatas perorangan pendirinya cukup 1 orang. Dan juga pendirian perseroan terbatas perorangan tidak memerlukan akta notaris. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.